A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Anakku Gila Karena Ulahku. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramastia. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hama belalang yang menyerang desaku lumayan cukup lama. Hampir seminggu lamanya, kami para petani gagal panen dan kesulitan bertani lagi. Banyak hewan peliharaan kami yang mati karena berkumpul di jalan raya dan tertabrak kendaraan. Sepanjang jalan raya bagai lautan belalang yang terhampar luas, baik induk maupun belalang yang baru menetas, bermacam-macam warnanya. Aku jatuh sakit karena terlalu berat memikirkan kerugian yang dialami. Untungnya ada menantuku, Sri. Dia istrinya Parman. Wanita bermuka dua ini sudah 2 hari mengurusku, melayani kebutuhanku dan memasakkan makanan untukku. Makanan ini gak enak, Sri. Aku menolak disuapinya. Wanita cerewet itu diam saja. Kadang jika kepergok dia mencibik dan memayunkan bibirnya. Yang enak seperti apa, Bu? Tanyanya. Lancang sekali. Harusnya dia tahu apa-apa saja yang aku suka. Ayam goreng kek, sayur sop kek, masa tahu tempe, ikan asin dan tumis kangkung, ketusku. Bosan tahu, imbuhku lagi. Sri menghela napas. Ia berhenti menyuapkan makanan ke mulutku. Bu, aku gak punya uang. Cukup ini saja makanannya. Mas Parman sebentar lagi pulang. Ini uang belanja sisa sedikit. Irit sampai suami pulang, terangnya. Alah, kamu aja boros, sahutku lagi. Aku masih berbaring di atas ranjang. Jika tidak lemas, sudah dari tadi aku lempar piringnya. Sri berdiri, meletakkan piring di atas nampan berwarna merah. Bu, uangku menipis. Ya untuk berobat. Ya untuk berobat. Apa ibu lupa? Berobat pakai uang siapa? Beli obat uang siapa? Semua ini untuk ibu, ucapnya kasar. Dasar tak punya adab, berani sama mertua. Sri beranjak pergi. Dasar mertua gila. Kamu bilang apa, Sri? Wanita berbadan gemuk itu tidak menyahut. Aku sedikit mendengar ia membanting nampan itu ke meja. Sejak aku sakit, Sri bermalam di rumahku. Kadang anaknya berisik. Hampir setiap malam dia menangis. Astaga, apa aku mertua yang cerewet? Tidaklah. Memang benar kan, masakannya tidak enak. Bu, Sri balik dulu. Malam ini saya tidak tidur di sini. Ibu kan sudah baik-baik saja. Sri menggendong putranya, Rama, berusia 6 bulan. Dia sangat riang dalam gendongan ibunya. Iya, terima kasih. Tanganku menyentuh sesuatu di bawah bantal. Sri, panggilku. Wanita itu muncul di ambang pintu. Iya, Bu. Nih, ambil buat susu Rama. Aku cuma punya segitu. Aku serahkan uang pecahan 100.000 berjumlah 2 lembar. Terima kasih, Bu.
Sri mengambil uang itu dengan senyum sumringah. Dasar mata duitan. Dari sini bisa dilihat kalau dia tidak tulus merawatku. Kejadian hama belalang itu membuatku jatuh sakit selama 3 hari. Pikiranku terlalu dalam untuk tidak gila. Suara pintu diketuk dari luar. "Masuk," perintahku. "Assalamualaikum," ucapnya. Kemudian langkah kakinya terdengar masuk ke dalam. Ayu, dia datang membawa buah tangan di dalam plastik hitam. Tak cuma satu, tapi ada 2 plastik. "Waalaikumsalam." Aku langsung membenarkan posisi dengan bersandar ke dinding tempat tidur. "Masuk ya, Le." Ayu duduk di sisi ranjangku. Aku mengangguk. "Le, sudah sembuh?" tanyanya bernada prihatin. "Sudah." "Tumben," kataku. "Kan tetangga ada yang sakit, masa didiemin?" Ayu tersenyum. Kemudian menyerahkan 1 plastik yang berisi buah jeruk manis. "Le, rumahnya itu jadi dijual?" tanyanya lagi. Wanita berkulit sawo matang itu memandangku lama. "Jadi, kenapa?" "Kami ingin membelinya." Ucapan Ayu membuatku mendadak pulih. Tiba-tiba saja tubuhku sehat kembali. Dia membuka plastik 1 lagi dan mengeluarkan 2 gepok uang dan setengah gepok berukuran sedang. Mataku melotot sempurna. Apa ini sebuah obat untuk hatiku? Obat sakit ketika kemarin gagal panen. Alhamdulillah, setiap musibah ada hikmahnya. Aku pun menerima uang itu. "Besok diukur tanahnya." Aku tersenyum lebar. Tanpa sepengetahuan Mas Ruji, rumah peninggalan Mas Emin aku jual. Uangnya aku simpan untuk keperluanku. Terserahkan, mau aku apakan rumah itu. Mas Ruji dan anak-anaknya tidak ada sangkut pautnya dengan peninggalan mantan suamiku. Esok pun telah tiba. Pengukuran tanah dan terima surat sertifikat diberikan pada keluarga Ayu. Disaksikan 4 orang tetangga. Aku salah soal Ayu. Terlalu merendahkan dan menganggapnya tidak mampu membeli tanah dan rumah milikku. Astagfirullah. Ampunilah aku ya Rob. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Mas Ruji telah kembali dari Tanah Suci. Insya Allah, ibadah umrohnya mabrur. Kami mengadakan doa tolak bala bersama-sama. Binatang itu dalam sekejap hilang begitu saja. Ketika belalang jutaan itu menyerang desa, para warga berburu belalang. Mereka memiliki kerja sampingan, menjual hasil tangkapan. Ada yang dikonsumsi sendiri, ada yang dijual keluar wilayah. Semua peristiwa tentu ada hikmahnya. "Kita ke ladang ya, menanam bibit baru." Aku mengajak Mas Ruji. Pria itu diam saja. Hanya terdengar suara napasnya yang berat. "Semua ditanam, Mas. Mengganti tanaman rusak kemarin." "Dek, aku sudah tidak sanggup. Kita tanam sedikit-sedikit saja." Suaranya agak meninggi. Mataku terbelalak lebar. "Mas, gimana sih? Seharusnya ditanam semua, menggantikan kerugian kemarin." Mas Ruji tidak menyahut. Dia cemberut dan bergegas ke ladang. Aku pun menyusulnya. Langkahnya terlalu lebar hingga kewalahan.
Setiap hari Mas Ruci aku tuntut bekerja. Pokoknya mengganti rugi yang membuatku sakit. Tiada hari tanpa menanam, bekerja dan memanen. Uangnya aku kumpulkan, tentu untuk kebutuhannya juga. Suatu hari Mas Ruci kususul ke ladang, tapi tidak ada di sana. Rupanya, "Mas, balik!" Hardiku. Aku naik darah. Bisa-bisanya dia tidur santai di rumah Parman. Mas Ruci diam saja. Dia pun mengekor di belakangku. Aku pikir kerja. Malah enakan-enakan tidur. Mas Ruci tetap diam saja. Aku terus mencibik sepanjang jalan. "Mas, jangan lupa dong sama janjinya. Katanya mau kerja buat memenuhi kebutuhan Bagas." Cibirku lagi. "Dimasakan biar kerjanya semangat. Kok malah santai-santai?" Aku dan Mas Ruci sampai di rumah. Mas Ruci melepaskan sepatu bootnya dengan kontai. Wajahnya lesu tak bersemangat. "Sudah ngomelnya?" tanyanya. Bikin emosiku semakin terbakar. Mas Ruci menatapku sekilas, kemudian beralih ke meja makan. Dia meraih cangkir plastik, lalu diisi dengan air minum. Jakunya naik turun menegak air minum. Mas Ruci membiarkanku yang menatapnya tajam. Dia masuk ke kamar mandi membasuh kedua kakinya. "Apa kamu gak capek? Marah-marah terus?" tanyanya lagi. "Ya capek lah," bentakku. Aku menjatuhkan bobotku di atas kursi sambil menatapnya. Tumben, Mas Ruci tidak membuka tudung saji. "Kenapa ngomel-ngomel?" "Karena masalah." "Menurutmu aku tidak boleh capek? Harus kuat sepanjang hari? Kerja terus-terusan? Apa kita sedang hidup serba kekurangan, Dek? Makan cukup kan? Apapun terpenuhi. Kamu bisa-bisanya marah terus. Aku bosan. Aku pingin istirahat sehari 2 hari. Tubuhku sudah lelah. Kita ini sama-sama tua. Kondisi sudah tak sesehat dulu. Butuh istirahat, ibadah, zikir. Jangan ngejar dunia terus." Sambungnya lagi. Sekakmat, aku terdiam dan mematung. Raut wajahku mendadak panas dan berkeringat. Mas Ruci berdiri, namun dia memegangi dahinya. "Aduh," desisnya. Aku tidak peduli. Palingan pura-pura agar lolos dari omelanku. Bruk. Mas Ruci jatuh ke lantai. Aku cepat-cepat membangunkannya. "Mas, bangun. Mas." Aku menepuk-nepuk pipinya pelan. Karena Mas Ruci tak kunjung bangun, aku segera berlari dan meminta pertolongan kepada tetangga. Kami pun membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, di ruang UGD. "Maaf Bu, apa suami ibu punya penyakit serius?" Dokter Hadi bertanya kepadaku. "Tidak ada, Dok. Akhir-akhir ini suka mengeluh capek," jawabku. Aku memandangi wajah Mas Ruci yang terlihat pucat. "Suami ibu terkena gejala stroke." "Apa? Stroke?" Dokter tidak sedang bercandakan. Gak mungkin Mas Ruci kena stroke. Dia sehat kok. Dia sehat.
Dokter tidak bercanda kan? Tanyaku memastikan lagi. Betul. Dokter Hadi menatapku serius. Astagfirullah, bagaimana bisa? Kalau Mas Ruci kena stroke, itu berarti dia tidak bisa bekerja lagi. Mengapa bisa terjadi? Mengapa? Awal tahun 2019 ini sangat berat buatku. Mas Ruci jatuh sakit, didiagnosa stroke ringan. Kadang badannya terasa lumpuh separuh. Pandangannya juga mulai mengabur. Kalau sudah begini, aku tidak bisa memaksakan Mas Ruci untuk bekerja terus-terusan. Kecuali jika dia sudah sembuh, itu pun tidak bisa bekerja terlalu lama. Kini, Mas Ruci merasa kewalahan berjalan. Kakinya pincang satu di bagian kaki kanannya. Jika berjalan akan bergoyang sendiri atau gemetaran. Kadang dia merasakan sakit kepala hebat. Dan untuk bicara, Mas Ruci pun sudah mulai kesusahan. Sedikit pelo lidahnya suka kepleset jika berbicara. Hanya aku yang mengerti arti dari ucapannya. Karena kondisinya yang tidak sehat, akulah yang menggantikannya ke ladang. Kadang seorang diri, kadang mengupah orang untuk menyelesaikan pekerjaan di ladang. Oh ya, tanamanku juga tidak sebanyak dulu. Hanya beberapa jenis saja. Itu pun tanaman yang mudah dan tidak kebanyakan modal. Waktu Mas Ruci dihabiskan di atas tempat tidur, paling banter di kursi ruang tamu, melamun dan menatap pandangan di luar. Jika hendak ke kamar, ke dapur, sholat dan kamar mandi, dia merangkak atau merayap perpegangan pada sesuatu yang bisa digapai Mas Ruci. Dan Mas Ruci juga sudah berhenti menjadi imam masjid. Untungnya sudah ada yang menggantikannya. Mas, panggilku. Aku membawa segelas air minum untuk Mas Ruci. Lalu, aku mengambil beberapa obat di atas meja makan. Minum dulu obatnya, biar cepat sehat. Biar bisa kerja lagi. Mas Ruci hanya menggerakkan kepalanya. Dia menoleh ke arahku. Tangannya sudah mati rasa tidak bisa menggenggam sesuatu. Tuhan, sungguh berat tahun yang kujalani sekarang. Lihatlah lelaki yang kubilang gagah dulu. Kini tubuhnya mulai digerogoti penyakit. Terlihat mulai kurus. Tahun 2019 usianya genap 72 tahun. Rambutnya memutih. Satu persatu giginya mulai tanggal. Pendengarannya mulai berkurang. Mas, kapan sembuh? Aku capek kerja sendirian. Capek. Aku duduk di sebelahnya sambil menggenggam tangan keriputnya. Hari-hariku terasa sulit, Mas. Mengapa Allah tidak adil memberikanku kehidupan yang seperti ini? Gumamku. Sekarang Mas Ruci tidak bisa menanggapi keluhanku. Biasanya dia membantah atau ikut mengomel. Suaranya sudah tidak ada. Hening. Sekali dia berbicara membuatku emosi atau suasana menjadi lucu. Bagaimana tidak lucu? Berbicara saja susah. Sejak aku tertawakan, Mas Ruci enggan mengeluarkan suara. Ah, payah. Siapa? Akulah yang payah. Kurang ajar sekali. Makan. Makan. Astagfirullah. Anak itu benar-benar tak ada otak. Sum, makan. Aku menggaruk kepala dengan frustasi. Dadaku seakan-akan mau meledak. Aku beranjak berdiri. Gak kamu, Mas. Ya Bagas. Capek aku. Coba di antara kalian ada yang sembuh. Tak menyusahkan begini. Ucapku asal.
Aku menghentak-hentakkan kaki dengan kasar, berjalan ke dapur mengambil plastik hitam yang terselip di lubang dinding papan. Aku mengisinya dengan 6 centong nasi, 1 ikan asin dan sayur sisa kemarin. Aku berjalan menuju ke kandang Bagas dengan tergesa-gesa. Begitu sampai sana, Bagas membenturkan kepalanya ke dinding, berbicara tak jelas. Bagas menangis, kemudian tertawa. Aneh memang. Nih, makan saja kerjaannya. Aku melemparkan plastik itu ke dalam beserta botol berisi air. Aku tidak bisa berlama-lama berada di dekat Bagas. Tak sanggup dan jijik melihatnya. Aku segera berlari. Sudah tak tahan. Bau bacin dan pesing. Cih, menjijikan. Makan, makan. Dasar orang gila, taunya cuma makan. Singkat cerita, untungnya aku wanita yang cerdas menyimpan uang. Jadi, di saat seperti ini, aku tidak terlalu berat menghadapi kesulitan. Selain ada Allah yang menolong, uang juga membantuku. Jika sudah kelelahan, aku akan membayar orang, baik menanam, memanen atau urusan lain. Memanen atau urusan lainnya. Tubuhku sudah terasa sakit semua. Pinggang encok, kaki kebas, mata rabun dan tubuhku mulai gemetaran jika kelelahan. Maklum, usiaku sudah terbilang kepala 6. Banyak sekali keluhanku. Bruk. Mas Ruci terjatuh dari tempat tidurnya ke lantai. Ya Allah, Mas, pekiku. Aku histeris. Aku bantu dia bangun dan kembali kurebakan di tempat tidur. Mas mau apa? Tanyaku berbisik di telinganya. Sholat, ucapnya terputus-putus. Sholat, Mas Ruci mengangguk. Kalau susah gak usah sholat di bawah, Mas. Di tempat tidur saja. Tak usah berwudu. Tayamum kan bisa. Mas Ruci menatapku lekat-lekat. Aku mengecup dahinya mesra. Aku merindukannya. Mas, maafkan aku. Aku tidak bisa membendung air mata yang siap mengalir deras. Kupeluk tubuhnya erat-erat. Mas, aku sudah capek seperti ini terus. Capek sendirian. Kamu cepat sembuh. Aku terisak di dalam pelukannya. Aku tumpahkan kesesakan yang menghimpit dada. Menangis bersandarkan bahunya. Aku menatap wajahnya sekali lagi. Mas Ruci ikut menangis. Kedua pipinya basah. Dan pada akhirnya kami sama-sama menangis. Mas mau bersih-bersih. Aku antar ke kamar mandi. Mas Ruci mengangguk pelan. Aku memapah tubuhnya ke kamar mandi. Ia buang hajat dan aku membersihkan semuanya. Nanti aku belikan diaper aja ya. Aku membersihkan dada dan mengelap bagian intimnya dengan handuk. Kemudian memapahnya kembali ke kamar. Dengan telaten aku menyiapkan perlengkapan sholat untuknya. Begitulah hari-hari yang aku jalani sekarang. Seperti sedang bermimpi. Tapi ini nyata. Begitu melelahkan. Kadang Parman dan Sri membujukku agar Mas Ruci dirawat mereka. Loh, berarti mereka tak ingin merawatku juga. Aku menolaknya mentah-mentah. Toh, mereka bisa mengunjungi Mas Ruci setiap hari. Jarak rumah mereka juga dekat dari rumahku. Entah ada angin apa sore-sore begini Norma datang ke rumahku. Sudah lama dia tidak kesini sejak aku mengusirnya.
Wanita berhidung mancung itu mengucapkan salam di teras. Kemudian ia masuk lalu duduk di sebelahku. "Tumben kesini." Basa-basi. Sebenarnya kedatangan Norma selalu kutunggu. Biar begitu, dia saudara perempuanku. Namun, entah mengapa aku sulit mengakuinya. "Iya, mau jenguk Mas Ruci sama Bagas. Akhir-akhir ini aku sibuk," balasnya. "Baguslah." Aku menghela napas. "Aku kesini mau jemput Bagas yuk. Kasihan dia di dalam kurungan terus." Aku menoleh padanya dengan mata melotot. "Mau kamu bawa kemana anakku?" Tatapanku tajam seperti elang yang siap menerkam mangsanya dari atas. "Bawa ke rumah sakit jiwa, biar cepat sembuh," balasnya lagi. Aku menjadi kesal. "Tidak bisa," bentakku. Norma kaget. Dia menggeser posisinya. "Sampean gimana sih yuk? Gak kasihan sama Bagas? Puluhan tahun dalam kerangkeng. Ibu macam apa kamu yuk?" "Ini urusanku, Nur." Aku mendorong kepalanya dengan telunjuk. Norma berdiri. Wajahnya cemberut dan merengut. "Bagas itu keponakanku. Aku berhak atasnya. Mas Hemin menitipkan padaku sebelum dia meninggal." "Alah, ngada-ngada kamu. Ini karangan kamu kan? Gak usah deh bawa-bawa nama Mas Hemin." Aku melotot hampir copot bola mata ini. Dada membuncah seperti lahar panas yang mendidih. Aku meremas ujung daster yang kupakai. "Keluar kamu dari sini, Nur. Jangan campuri urusanku." Telunjuk ini tepat di wajahnya. Lalu aku isyaratkan keluar. Norma bergegas pergi meninggalkan rumahku. Sebelum tubuhnya hilang di balik tumbuhan rimbun di jalanan, dia berbalik ke arahku. Dia menyunggingkan senyum penuh misteri. "Dasar orang aneh," sungutku. Mas Ruci mengucapkan kata. Kali ini aku tak memahami apa yang dia ucapkan. Aku menghampirinya dan berjongkok di depan Mas Ruci. "Kenapa, Mas?" Kedua matanya berair. "Maaf, Mas. Bikin kamu tidak nyaman ya?" Mas Ruci menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Tapi air matanya justru bertambah deras. "Jangan menangis ya. Aku tidak apa-apa kok." Aku mengulas senyum. Mas Ruci kupapah ke dalam kamar agar dia beristirahat. Singkat cerita, malam ini hujan begitu sangat deras, disertai halilintar yang menggelegar hingga membuatku ketakutan. Aku memeluk Mas Ruci, menutupinya dengan selimut yang tebal, lalu aku pun ikut tidur di sampingnya. Keesokan paginya, ayam berkokok lantang terdengar di luar sana. Cicit burung pipit dan burung gereja saling bersahutan. Terbang menari-nari di depan jendela. Kemudian terbang dari dahan ke dahan pohon lainnya. Usai sholat subuh, aku membersihkan tempat tidur dan ruangan di rumah ini. Begitu melelahkan. Usai bersih-bersih, aku mulai memasak di dapur. Ada yang aneh, tapi apa? Aku melirik ke dalam dinding. Pukul 7. Tumben Bagas tidak berteriak-teriak. Biasanya jam 12 malam sampai pagi dia akan berteriak minta makan. Kesambet apa dia? Tanyaku dalam hati.
1 jam sudah aku selesai urusan dapur. Aneh, mengapa Bagas tidak ada suaranya? Untuk menghapus penasaran, aku pun bergegas ke kandang sambil membawanya makanan. Barangkali dia kelelahan atau sakit hingga tak bersuara. Namun, alangkah terkejutnya. Bagas! Aku menjatuhkan plastik itu ke tanah. Ya Allah, Le! Aku histeris. Aku terduduk di tanah, memandangi kurungannya. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.